Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar orang meminta tanda daripada Yesus sendiri. Tetapi kemudian Yesus merasa sedih karena mereka lupa bahwa semua kebaikan telah dilakukan oleh Yesus, bahwa banyak sekali mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus dalam tugas pelayanannya. Kadang kita juga demikian. Dalam kehidupan kita masih meminta tanda dari Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita meminta tanda dari Tuhan agar kita tetap setia dan percaya. Kita lupa bahwa dengan napas kehidupan detik ini, Tuhan masih mencintai Anda dan saya. Tuhan masih memberikan Anda dan saya kesempatan untuk keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Banyak sekali orang yang sakit. Banyak sekali orang yang tidak berdaya. Kita masih diberikan rahmat oleh Tuhan. Apakah kita kurang percaya, Bapak Ibu, bahwa Dia Allah yang sungguh setia mendampingi perjuangan hidup kita masing-masing? Dalam bacaan pertama hari ini, orang-orang Israel mengeluh karena mereka keluar dari tanah Mesir. Ada banyak tantangan yang mereka alami. Mereka lupa bahwa ada banyak sekali mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan bagi mereka sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ada 2 hal yang membuat orang lupa bersyukur, atau ada 2 hal yang membuat orang tidak pernah bahagia. Orang selalu menuntut. Yang pertama, karena orang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Seperti bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Musa, mereka mengeluh, "Kenapa kau bawa kami ke tempat yang menderita demikian? Di sana kami biar susah tapi kami makan." Mereka masih membanding-bandingkan hidup mereka pada saat mereka masih berada di Mesir dan ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa melihat betapa Allah begitu baik membawa mereka keluar dari penindasan, dan Allah tetap menyertai mereka sampai mereka keluar dari Mesir itu sendiri. Allah juga melakukan hal yang sama bagi Anda dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan hidup kita, apapun sakit dan penyakit kita, Allah selalu ada di pihak kita. Dia menyertai kita. Maka tidak perlu melihat
tanda-tanda yang besar. Hari ini Anda sakit langsung sembuh. Hari ini Anda punya persoalan langsung selesai. Tidak. Tapi bagaimana Anda melihat di balik setiap sakit penyakitmu ada tangan-tangan yang rela menyapa Anda, mengobati Anda. Di balik semua pergumulanmu masih ada orang yang datang menyapa Anda, meneguhkan Anda. Itulah kasih setia Tuhan. Itulah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya ketika kita berada dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Maka kita mau minta tanda apa lagi? Napas kehidupan ini juga merupakan tanda belas kasih dan kerahiman Tuhan secara cuma-cuma bagi Anda dan saya. Maka mari kita minta rahmat dari Tuhan untuk tambahkan iman kita. Untuk percaya kepadanya. Bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah melupakan kita. Bahwa Dia Allah yang akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Yang penting, hari ini kita mau melakukan pertobatan. Kita membiarkan Tuhan memperbaharui hidup kita. Agar hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Kita mampu melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah melihat hal-hal yang lain yang sulit kita pahami. Tapi lihatlah saat ini. Ketika Anda menderita, ada suamimu, anak-anakmu yang selalu mendukung engkau. Atau sebaliknya. Atau ada tetanggamu yang masih mendukung engkau, memberi kekuatan kepada engkau. Itu tanda bahwa Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Ketika engkau sakit parah, saya mengalami sakit parah, saya masih bisa hidup hari ini. Berkat banyak orang yang menolong saya pada saat itu. Itulah tanda bahwa Allah begitu mengasihi dan mencintai saya. Maka mari kita berjuang untuk selalu datang kepada Tuhan, bersyukur akan apapun yang Dia berikan kepada kita, sambil terus merenung betapa besar belas kasih Tuhan bagi Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita tidak usah meminta tanda yang luar biasa wow-nya. Tapi lihatlah tanda-tanda sederhana yang Anda alami dalam kehidupan Anda yang merupakan campur tangan Tuhan bagi Anda. Sadari bahwa kalau sekarang Anda masih kuat, itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau besok Anda masih kuat, itu karena Allah menyertai engkau sampai kapanpun. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, bagi mereka semua yang saat ini sedang bimbang akan belas kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Tambahkan iman kami semua. Bantulah kami agar kami mampu melihat hal-hal kecil yang merupakan perpanjangan tangan-Mu untuk mengasihi kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang sedang bergumul karena pandemi COVID-19 Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, agar semua orang boleh kembali bekerja untuk kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Yang meninggal Engkau ampuni dosa-dosanya. Kau berikan rahmat, kebahagiaan di surga. Dan kami semua Tuhan, Kau berikan kesehatan agar kami tetap melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.